Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, Ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. Yang berbahagia setiap kita yang merenungkan serta melakukan firman itu dan memelihara di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, ini merupakan suatu ketekunan di dalam pengharapan, bertekun dalam doa. Bagi mereka, Bapak Ibu Saudara, konteks pada masa itu memiliki keluarga yang dekat yang belum mengenal Kristus. Di mana Lukas ini mengisahkan akan sebuah kejutan yang luar biasa menyenangkan berkaitan dengan hal tersebut. Dalam pasal pertama di Kisah Para Rasul, di antara mereka yang berkumpul untuk berdoa setelah Yesus terangkat ke surga. Di sini Lukas mencatat bahwa di sana terdapat pula Maria, ibu Yesus, dan saudara-saudaranya yang dulu tidak percaya kepadanya. Kita melihat Bapak Ibu Saudara gambaran saudara-saudaranya. Ini dibesarkan bersama-sama dengan Yesus di Nazaret, namun mereka menjadi orang yang belum percaya pada masa itu. Ketika Yesus terangkat, mereka berkumpul bersama untuk berdoa setelah Yesus terangkat ke surga. Mereka datang untuk mengambil Yesus di masa awal pelayanannya karena mengira dia tidak waras lagi. Namun herannya Bapak Ibu Saudara, dengan sindiran tajam, mereka mendesak bahwa Yesus untuk mengadakan peluncuran karir yang baru gitu di Yerusalem, walaupun mereka sendiri menolak untuk percaya kepadanya. Lucu rasanya ketika kita mempunyai kerabat, saudara, ataupun hal kenalan yang seperti demikian menganggap kita tidak waras lagi ketika kita mengungkapkan akan suatu kebenaran. Namun Bapak Ibu Saudara, di balik ini semua sangat luar biasa, di mana seperti kebanyakan keluarga masa kini, keluarga Yesus sendiri terpecah belah Bapak Ibu Saudara oleh masalah tentang kepercayaan kepadanya. Tuhan kita mengalami kepiluan hati di mana kesalahpahaman, bahkan pertentangan yang mungkin terjadi ketika keluarganya menjadi terpecah belah karena masalah iman. Ini merupakan masalah yang serius ketika kita mengalami hal pergolakan di dalam relasi kita bersama dengan keluarga demikian. Namun pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, walaupun tidak diberitahu kapan terjadinya, di Alkitab saudara-saudara Yesus pun mempercayainya sebagai Tuhan dan Mesias mereka. Benar-benar luar biasa rancangan Allah. Kita tidak dapat memaksa keluarga kita, Bapak Ibu Saudara, untuk menerima Sang Juru Selamat. Namun kita tetap dapat terus mengasihi dan berdoa bagi setiap mereka. Sudahkah Bapak Ibu Saudara, ketika mengalami permasalahan yang sama, keluarga kita mengalami relasi yang buruk, terpecah belah, baik itu karena dendam, baik itu karena permasalahan pribadi dengan hamba Tuhan, permasalahan pribadi dengan jemaat Tuhan, bahkan dengan orang-orang percaya. Sudahkah kita mengambil waktu untuk mengasihi mereka, untuk berdoa bagi mereka? Bahkan di tengah kita dibenci oleh sesama kita, kita tetap dapat mengasihi mereka dan berdoa bagi mereka. Meskipun tidak terlihat perubahan yang nyata, namun sudahkah Bapak Ibu Saudara mengambil waktu demikian? Ketika Tuhan diizinkan masuk di dalam hati kita, kita mampu untuk mengasihi dan berdoa bagi setiap mereka. Dan kita pun dapat meyakini bahwa dalam tangan Tuhan dan bahwa pemeliharaan Tuhanlah banyak kejutan-kejutan yang tidak bisa kita pahami dan akan menyenangkan masih dapat terjadi di dalam kehidupan kita. Thinking it over, is someone you love resisting the Savior? Lalu bagaimana Bapak Ibu Saudara ketika kita berelasi secara pribadi dengan Tuhan? Sudahkah kita mengambil waktu untuk berdoa bagi setiap orang yang kita kasihi maupun bagi setiap orang yang
membuat kita terluka ataupun memusuhi kita? Sudahkah kita menjadikan itu sebagai alat untuk kita semakin senantiasa bertekun di dalam doa, mendoakan setiap orang dengan sehati dengan beberapa orang? Bahkan Allah pun mengasihi keluarga kita yang masih terhilang ini, lebih dari kasih kita kepada mereka. Amin, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur sekali lagi kami dapat merenungkan firman Tuhan dan diberikan nafas kehidupan, hingga kami dapat senantiasa melakukan atas kehendak dan maksud Tuhan. Kami berdoa dan kami percaya bahwa Allah pasti menyertai kami senantiasa, namun bukan dengan cara dan waktu kami yang seringkali salah, tetapi kami percaya dengan cara dan waktu Tuhanlah yang tepat di dalam setiap aspek kehidupan kami. Kami juga berdoa agar Allah terus-menerus memberi kami kesabaran untuk sabar dalam menunggu waktu yang tepat di balik ini semua yang terjadi. Kami juga menyerahkan untuk jemaat GKT Banyuwangi dalam setiap pergumulan kehidupannya, dalam setiap relasi bersama dengan keluarga maupun dengan orang lain. Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kami rahmat dan kesetiaan, kesabaran dan kasih untuk dapat melakukannya terhadap sesama kami. Inilah setiap doa dan permohonan kami, dan kami responi akan firman Tuhan sebagai ketaatan kami terhadap Engkau. Inilah setiap doa dan permohonan kami di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.